Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Lakukan presentasi untukmu? Oke. Ini terjadi kemarin dan aku masih tidak bisa berhenti menertawakannya. Aku sedang melakukan rotasi, dan residen mendatangi aku meminta bantuanku, dan aku berkata baiklah. Dia sangat sibuk dan ingin aku menyiapkan presentasi untuknya yang harus dia berikan besok. Jadi aku bilang, ya kenapa tidak? Aku bisa meluangkan waktu hari ini dan mengumpulkannya. Dia sangat berterima kasih dan mengatakan dia akan menyusul. Pria ini muncul dan tidak memiliki apa-apa, seperti tidak ada penelitian, tidak ada catatan, sama sekali tidak ada. Dan ingin aku melakukan pekerjaan untuknya, peringkasnya, dan menggabungnya. Bukan hanya itu, tetapi dia menginginkannya dengan, tolong kirim tidak lebih dari jam 9 malam hari ini. Dengan tampilan licik, simpan ini di antara kita. Aku sangat terkejut dan hampir mengatakan kepadanya untuk pergi. Tetapi kemudian sebuah ide bagus terlintas di benak. Waktu malicious compliance. Aku menulis presentasi paling buruk yang bisa aku kumpulkan secara manusiawi. Aku berbicara tentang kesalahan ketik, fakta yang salah, warna slide yang mengganggu, transisi antara setiap transisi, dan efek suara acak dalam slide acak seperti rancau darat PowerPoint. Sebuah kekejaman mutlak. Itu luar biasa. Jam 9 malam masuk dan teleponku meledak. Presiden bertanya kepada aku tentang presentasi. Aku sangat menyesal aku hampir selesai dengan itu. Tetapi aku harus menyelesaikan beberapa pertanyaan di blogku dan kemudian aku akan membungkusnya dan mengirimkannya segera. Presiden, Opi, itu sangat tidak profesional. Kamu harus memprioritaskannya lebih dahulu dan kemudian khawatir tentang blogmu. Presentasinya jam setengah 11 pagi, dan aku perlu meluangkan waktu untuk membahasnya. Sekali lagi aku minta maaf, aku akan segera mengirimkannya. Aku mematikan telepon dan mengirim kepadanya pada jam 1 pagi. Pusing sekali. Pada titik ini aku harus menyebutkan, dia diharapkan untuk melakukan presentasi ini sendiri dan tidak mendelegasikannya. Dan jika ketahuan dia menyuruh orang lain melakukannya, dia akan mendapat masalah. Jadi dia bahkan tidak bisa menyalahkanku. Aku masuk ke rumah sakit hari ini jam 8 tepat, dan aku disambut olehnya. Dan dia terlihat sangat marah. Legit melihat setiap serat dari keberadaanku untuk tidak tertawa terbahak-bahak di depannya. Seiring berjalannya hari, dia menghilang selama 1 jam atau lebih. Dia harus mengulang semuanya dengan panik, tetapi masih berhasil membuat materi atau presentasi dalam waktu hampir 1 jam, dan melakukannya dengan baik, yang sejujurnya cukup mengesankan. Dia memilikinya, dan dia bisa melakukannya dengan mudah, tetapi malas dan mencoba mengambil keuntungan dari aku. Hal baiknya adalah sekarang aku tahu pasti dia tidak akan meminta aku untuk melakukan pekerjaan untuknya lagi, dan meninggalkan aku sendiri. Hari ini adalah hari yang terbaik. Cerita kedua. Apa sebenarnya perjalanan itu? Pada akhir 1980-an, sebuah perusahaan di New Jersey mengontrak aku untuk membuat sistem email berbasis mainframe. Mereka memiliki lusinan site, besar dan kecil di seluruh negeri. Banyak kantor kecil dikelola oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman dengan komputer. Jadi setelah hardware dipasang, kami akan mengirim 2 orang untuk melatih mereka. Program ini berjalan dengan baik ketika perusahaan diakuisisi melalui pengambil alihan yang tidak bersahabat. Pemilik barunya adalah perusahaan kecil yang mengkhususkan diri dalam pengambil alihan ini. Model mereka adalah membeli perusahaan, menjual aset berharga, dan melikuidasi sisanya. Orang yang mereka pasang sebagai CEO baru memulai dengan memotong pengeluaran. Salah satu aturan baru adalah semua perjalanan antar negara bagian harus disetujui terlebih dahulu oleh 2 tingkat manajemen. Orang-orang keluar berbondong-bondong, beberapa secara sukarela, tetapi banyak yang dipanggil pada hari Jumat, diberikan gaji terakhir mereka dan diantar ke pintu. Di antara mereka adalah orang-orang yang melakukan pengaturan email jarak jauh. Mereka berada di Chicago, menjalankan seminar pelatihan ketika mereka mendapatkan pemecatan. Suatu hari aku mendapat permintaan dari admin CEO baru ini yang meminta agar aku memberikan dia dan stafnya akses ke email kami. Kami mempercepat pemasangan hardware dan aku mengatur user ID mereka. Yang tersisa hanyalah seseorang untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana menggunakannya. Satu-satunya yang memenuhi syarat untuk melakukan itu adalah rekan kantorku yang telah aku latih untuk mengambil alih sistem ketika kontrakku berakhir. Tetapi manajer kami telah mengundurkan diri, dan manajernya telah dibebaskan dalam salah satu pembersihan. Menurut bagian organisasi yang sekarang kami laporkan kepada CIO, satu-satunya level C yang tersisa dari perusahaan lama. Dia tahu hari-harinya telah ditentukan sehingga dia tidak terlalu termotivasi. Rekan kantorku mengisi formulir permintaan perjalanan dan mengirimkannya ke CIO untuk disetujui. Dia menghabiskan sekitar seminggu dengan hati-hati mempertimbangannya, menimbang alternatif.
dan akhirnya memutuskan bahwa perjalanan ini perlu. Dia menyetujuinya dan mengirimkannya kepada bosnya, CEO baru. Seminggu lagi berlalu dan admin CEO menelpon aku ingin tahu kapan seseorang akan mengatur email mereka. Aku harus memeriksa dengan orang yang melakukan itu. Biarkan aku mendapatkan dia di telepon speaker. Ya Bu, aku memiliki permintaan. Aku akan datang ke kantor Ibu segera setelah atasan Ibu menyetujui permintaan perjalanan. Permintaan perjalanan apa? Sesuai perintahnya, semua perjalanan antar negara bagian harus disetujui oleh 2 tingkat manajemen. Aku melapor ke CIO dan dia melapor ke bos Ibu. Kamu tidak perlu permintaan perjalanan untuk datang ke kota. Maaf Bu, aku tinggal dan bekerja di New Jersey. Kantor Ibu di New York. Itu adalah 2 negara bagian yang berbeda. Aturan yang dikeluarkan oleh atasan Ibu secara khusus mengatakan kalau tanpa persetujuan terlebih dahulu, biaya perjalanannya tidak akan diganti. Dari tempat tinggalku, aku harus memarkir mobil di stasiun kereta api, naik kereta api ke kota, lalu naik kereta bawah tanah ke kantor Ibu. Tidak ada cara aku akan membayar uang itu sampai aku tahu uangku akan diganti. Segera setelah aku mendapat persetujuan, aku akan menelpon Ibu untuk menjadwalkan perjalanan. Semoga harimu menyenangkan. Hampir 3 minggu, sampai CEO akhirnya menyetujui permintaan perjalanan $20. Cerita ketiga. Pilih kata-katamu dengan bijak ketika berbicara dengan murid nakal. Sebuah cerita yang ibu ceritakan kepada aku. Itu terjadi di sekolah ketika dia berusia sekitar 10 tahun, di awal 80-an. Di kelasnya ada Remy, seorang pria tinggi, 2-3 tahun lebih tua dari yang lain karena dia harus mengulang kelas. Dia tidak terlalu pintar, tetapi secara keseluruhan adalah pria yang baik. Dia juga badut kelas. Suatu hari, setelah lelucon lain, guru sudah muak dan menyuruh Remy keluar dari kelas. Namun ini terjadi di Prancis, dan guru menggunakan ekspresi yang secara harfiah akan diterjemahkan menjadi, "Kamu ambil pintunya." Remy dengan jahat menurut dan melanjutkan untuk mengambil pintu dari engselnya. Sesaat, dia berdiri di sana dengan pintunya, dan bertanya di mana dia harus meletakkannya. Seluruh kelas tertawa sementara guru tetap diam. Guru kemudian meminta Remy untuk mengembalikan pintu ke engselnya, dan kembali duduk ke mejanya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.